Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Fadila Fasya dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2020 kelas B. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi ternak unggas. Ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai organ eksterior dan pelindung dari ternak unggas. Kemudian yang kedua yaitu ada organ respirasi dan reproduksi dari ternak unggas. Dan yang ketiga yaitu ada organ ekskresi pada ternak unggas. Dan yang terakhir yaitu penyakit apa saja yang mungkin terjadi pada ternak unggas beserta cara pencegahannya. Yang pertama, kita memilih jenis ternak unggas ayam yang akan dilakukan pembedahan. Pertama-tama, ayam dibedah menggunakan syariat Islam, kemudian dimasukkan ke dalam box ataupun tabung yang kedap udara untuk mempersulit ayam bernafas. Nah, setelah ayam sudah dipastikan tidak hidup, saya akan menjelaskan mengenai organ eksterior dan pelindung pada unggas. Bagian organ unggas yang tampak dari luar adalah kepala, leher, tubuh bagian depan, dan tubuh bagian belakang. Nah, jenis organ eksterior pada unggas ada 3, yaitu di bagian kepala terdapat paruh, jengger, cuping, dan juga pial. Sedangkan di tubuh bagian depan terdapat sayap dan juga dada, dan tubuh bagian belakang ada punggung, perut, ekor, paha, dan cakar. Sedangkan organ pelindung pada unggas terdiri dari bulu dan juga kulit. Bulu dan kulit berfungsi untuk melindungi tubuh unggas dari pengaruh luar yang tidak baik. Fungsi lainnya yaitu untuk melindungi tubuh unggas dari luka, memelihara suhu tubuh supaya tetap konstan, dan juga sebagai bantuan untuk terbang, dan yang terakhir juga sebagai reseptor bagi rangsangan dari luar. Setelah saya jelaskan mengenai organ eksterior dan juga pelindung pada unggas, kemudian unggas dicelupkan ke dalam wadah yang berisikan air panas untuk mempermudah pencopotan bulu-bulu pada unggas. Setelah itu, unggas dimasukkan ke dalam mesin pengupas bulu otomatis untuk mempermudah pencopotan bulu-bulu. Setelah melalui proses mesin, unggas kemudian dicuci kembali untuk memastikan tidak ada bulu yang masih tertinggal di dalam tubuh. Setelah itu, mari kita lakukan pembedahan atau nekropsi. Nah, setelah dilakukan pembedahan, dapat kalian lihat ada anatomi pernafasan pada unggas terdiri dari rongga hidung, faring dan laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan juga kantong udara. Yang pertama ada rongga hidung yang berfungsi sebagai tempat masuknya dan sebagai penyaringan udara. Kemudian faring dan laring sebagai tempat mencegah masuknya benda asing ke dalam laring dan juga sebagai jalan masuk udara selama proses inspirasi. Kemudian ada trakea yang berbentuk cincin tulang rawan yang merupakan tempat percabangan menuju paru-paru.
Nah, setelah itu, udara masuk ke dalam paru-paru sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Yang terakhir, organ pernafasan pada unggas yaitu ada kantong udara yang berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan juga menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspirasi. Nah, selanjutnya ada organ pencernaan pada unggas. Sistem pencernaan pada unggas sangat sederhana dan hampir tidak terdapat mikroorganisme, sehingga proses pencernaan sangat tergantung kepada enzim-enzim di dalamnya. Sistem pencernaan pada unggas dimulai saat makanan masuk melalui paruh dan berakhir pada kloaka. Prinsipnya terjadi secara mekanik dan secara kimia atau enzimatis. Nah, organ apa saja yang terdapat pada pencernaan unggas? Yang pertama ada paruh yang berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Kemudian ada esofagus atau kerongkongan yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke saluran pencernaan berikutnya. Kemudian ada tembolok yang merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Dan selanjutnya makanan masuk ke dalam proventriculus atau lambung yang merupakan tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis untuk merubah makanan sehingga akan mudah dicerna. Setelah itu, makanan masuk ke dalam ventriculus atau yang biasa kita sebut sebagai ampela. Di sini merupakan tempat terjadinya pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, sehingga makanan akan menjadi berukuran lebih halus lagi. Kemudian setelah itu, makanan akan masuk ke dalam usus kecil yang berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fili-fili yang terdapat pada dinding usus. Setelah itu, organ selanjutnya ada usus buntu, yaitu tempat terjadinya pencernaan karbohidrat, protein, dan juga absorpsi air. Kemudian ada usus besar yang berfungsi untuk merombak sisa-sisa makanan yang tidak dapat tercerna dan menjadi feses. Organ yang terakhir yaitu ada kloaka, merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa dari pencernaan atau feses dan urin. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem reproduksi pada unggas. Sistem reproduksi pada ayam jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, penis, dan juga kloaka. Nah, yang pertama ada testis yang berbentuk seperti kacang yang berfungsi untuk memproduksi spermatozoa dan juga hormon testosteron. Nah, selanjutnya masuk ke dalam saluran epididymis yang berfungsi sebagai alat transport, penyerapan air, dan juga penyimpanan sperma. Nah, setelah epididymis, kemudian ada vas deferens sebagai penghubung antara epididymis dengan penis yang berfungsi untuk menyalurkan sperma. Setelah itu, ada penis yang berfungsi sebagai alat ovulasi saat terjadi perkawinan pada unggas. Yang terakhir, ada kloaka yang berfungsi untuk menampung semen dan juga sebagai alat pelindung reproduksi pada unggas. Nah, kemudian setelah saya paparkan mengenai sistem respirasi, pencernaan, hingga reproduksi pada unggas, saya akan menjelaskan mengenai penyakit-penyakit apa saja yang mungkin akan terjadi pada unggas beserta cara pencegahannya. Nah, jenis penyakit sendiri pada unggas terbagi menjadi 4, yaitu penyakit viral yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Contohnya seperti avian influenza atau yang kita biasa dengar dengan flu burung. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza tipe A dan H5 serta H7. Nah, cara pencegahannya yaitu dengan membuat kondisi badan ayam cepat membaik dan merangsang nafsu makannya dengan memberikan tambahan vitamin dan mineral, serta dapat mencegah infeksi sekunder dengan pemberian antibiotik. Pencegahan lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian vaksin pada unggas. Kemudian ada jenis penyakit bakteri, yaitu penyakit unggas yang disebabkan oleh bakteri. Contohnya yaitu penyakit Colibacillosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli, dan pencegahan dari penyakit ini dapat dimulai dari seleksi secara ketat ayam yang berkualitas ataupun tidak berkualitas pada awal pemeliharaan dan mencegah pencemaran bakteri pada air minum ayam maupun pakan ayam.
Kemudian ada penyakit mikal atau penyakit unggas yang disebabkan oleh jamur. Contoh penyakitnya yaitu ada penyakit kandidiasis yang disebabkan oleh Candida. Penyakit ini hanya bisa dilakukan penyembuhannya dengan meningkatkan standar sanitasi dan menggunakan koper sulfat pada ternak unggas. Nah, jenis penyakit yang terakhir yaitu ada penyakit parasit atau yang disebabkan oleh organisme parasit. Contoh dari penyakit ini yaitu ada penyakit koksidiosis yang disebabkan oleh infeksi protozoa genus Emeria, dan cara pencegahan penyakit ini pada unggas dapat dilakukan dengan cara penerapan tindakan biosecurity dan pemberian vaksin pada unggas secara teratur. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai anatomi ternak unggas dan juga penyakit-penyakit apa saja yang kemungkinan terjadi pada ternak unggas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.